Dunia indah bila anak ceria, tawa mereka damaikan hati kita. Jangan biarkan sedih menghampirinya, senyum wajahnya meneduh alam raya. Semua anak adalah anak kita, bagai berlian yang sangat berharga. Ayo bersama lindungi mereka, sayangilah dengan penuh cinta.
Ayo teman, mari berkumpul. Ayo Nasyiah, mari bersama kita semua bersaudara. Tunas muda ingin bahagia. Jaga anak kita, jangan sakiti mereka. Jaga generasi kita, dekati jika tersiksa. Anak sehat, kamu sehat, semua jadi bahagia. Jangan biarkan memukul, ajak saling merangkul. Ayah dan ibu di rumah harus saling percaya. Kami semua harus saling bersaudara. Jangan rusak dengan pertengkaran kecil. Jangan beri tontonan tentang kekerasan. Itu tidak baik. Itu tidak baik. Semua itu tidak baik bagi kita semua. Nasyiah harus saling beri contoh yang baik. Tunas muda harus beri edukasi. Itu lebih baik. Itu lebih baik. Semua itu lebih baik bagi kita semua. Anak sehat, kamu sehat, semua jadi bahagia. Jangan biarkan memukul, ajak saling merangkul. Ayah dan ibu di rumah harus saling percaya. Kami semua harus saling bersaudara. Kami semua harus saling bersaudara. Kami semua harus saling bersaudara. Bersaudara. Dunia indah bila anak ceria, tawa mereka damaikan hati kita. Jangan biarkan sedih menghampirinya, senyum wajahnya meneduh alam raya. Semua anak adalah anak kita, bagai berlian yang sangat berharga. Ayo bersama lindungi mereka, sayangilah dengan penuh cinta.
Tes 1, 2. Mbak Hanif, Yunda Hanif. Oke, Mbak Ria, suara saya terdengar? Iya, terdengar. Oke. Di sini lagi azan, Mbak. Jadi ada suara Oh azan iya, di bawah. mau menunggu sebentar mungkin sampai azannya selesai. Iya. Oke. Mbak Ria? Iya, Mbak. Ya, di sini sudah selesai azan. Kita cek dulu barangkali untuk petugas malam ini untuk kestabilan suara begitu ya, Mbak Ria ya. Iya, Mohon monggo. izin untuk ada Ayunda Ervin di sini? Belum Belum ada. bergabung. Oh iya. Yunda Aini bisa cek suara terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, Mbak Aini. Saya sudah terdengar? Iya, sampai. Nih, suara Mbak Ria tadi juga sudah terdengar jelas. Di sini hadir Bunda Arofah. Assalamualaikum Bunda. Saya sapa terlebih dahulu. Bisa dengar suara saya Bunda? Dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Bagaimana Mbak Ria? Bisa kita mulai? Iya, bisa Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati Bunda Arofah dari pimpinan pusat Aisyah Majelis Hukum dan HAM. Yang kami hormati pimpinan pusat Nasyatul Aisyah telah hadir di tengah-tengah kita, Yunda Dede. Dan yang kami hormati pimpinan yang lain yang kami hormati yang hari ini. Dan yang kami sayangi, ya ini peserta pembukaan dan tadi puji dan hidayah yang diberikan kepada kita sekalian. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang patut kita teladani bila kita ingin selamat dunia dan akhirat. Yunda-yunda sekalian yang berbahagia, sebelum kita lanjutkan acara pembukaan pada malam hari ini, ada beberapa hal yang untuk kita perhatikan ya. Untuk video silahkan dibuka semuanya, begitu. Kameranya silahkan dibuka. Kemudian untuk
suara silahkan di mute gitu, izinkan yang bertugas ya buka suara gitu. Baik, kita lanjutkan. Perkenalkan, saya Hanif Mualifah, pimpinan wilayah Indonesia Jawa Timur. Dalam hal ini, izinkan kami untuk menjadi pembawa acara pembukaan dan stadium general pelatihan paralegal dasar yang diselenggarakan oleh pimpinan wilayah Nahdlatul Aisyah Jawa Timur. Selanjutnya, sebelum kita mulai, baiknya kita buka dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yakni pembacaan ayat suci Al-Quran. Dalam hal ini akan disampaikan oleh yang bertugas. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Mbak Hanif, ini Mbak Ervinnya ada trouble di jaringan. Sudah berusaha masuk. Oke, baik. Kita tunggu begitu nih Mbak Ria ya. Iya, ditunggu sebentar lagi. Oke, baik. Dia sambil menunggu Ayunda Ervin untuk membacakan Gema Wahyu Ilahi. Di sini nih dari mana aja nih ya? Silahkan ya barangkali ya. Kita saling menyapa. Sudah hadir 45 peserta di partisipan. Dari mana sajakah dan utusan dari mana saja gitu. Silahkan absen chat room begitu. Mbak Ervin sudah bergabung bersama kita? Ya, sampun usaha lagi. Iya. Selanjutnya monggo Yunda Ervin untuk membacakan Gema Wahyu Ilahi, kami persilahkan. Terima kasih Yunda Hanif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih disampaikan Yunda Ervin. Selanjutnya ini menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Nasihatul Aisyah. Mari kita dengarkan dan kita ikuti lagu Indonesia Raya dan Mars Nasihatul Aisyah. Kepada yang bertugas kami persilahkan.
Baik, terima kasih. Semoga dengan telah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Nasihatul Aisyah menambah giroh kita untuk tetap berjuang melalui Nasihatul Aisyah. Baik, selanjutnya yakni sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana, dalam hal ini akan disampaikan oleh Yunda Ria Eka Lestari kepada Yunda Eka. Kami persilahkan. Terima kasih kesempatannya Yunda Hanif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam dan bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Yang terhormat Ibunda Pimpinan Pusat Aisyah, yang kami hormati Pimpinan Pusat Nasihatul Aisyah, yang kami hormati segenap jajaran pimpinan wilayah Nasihatul Aisyah Jawa Timur, serta para peserta pelatihan paralegal dasar virtual, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Saya ucapkan selamat bergabung kepada 65 peserta pelatihan paralegal dasar virtual yang nantinya akan ditempa selama 10 hari lamanya dengan pelatihan virtual yang tak kalah unik dan menarik meski dilakukan dalam jaringan. Pelatihan ini terbuka untuk umum di seluruh Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan. Video conference, fokus group discussion dalam breakout room, kampanye media sosial, bedah kasus, dan juga bedah film akan mewarnai hari-hari kita ke depan. Tentu dengan narasumber pakar di bidangnya masing-masing serta fasilitator yang kece badai. Wah, siapa ini ya nanti fasilitatornya? Nanti teman-teman peserta akan berkenalan dengan para fasilitator yang akan membersamai teman-teman selama 10 hari ke depan. Dan para fasilitator ini nantinya yang juga akan menilai teman-teman ke-65 peserta yang nantinya nilainya akan diakumulasi untuk nanti di kegiatan penutupan akan ada penganugerahan peserta terbaik. Nah, siapa ya kira-kira nantinya yang akan mendapatkan penghargaan itu? Baik, beberapa hal yang perlu diingat mengapa paralegal ini penting baik bagi diri kita sendiri maupun orang di sekitar kita adalah dalam banyak kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak itu sulit diatasi karena terjadi di dalam lingkup keluarga seringkalinya. Akan tetapi keselamatan jiwa tetaplah yang utama. Oleh karena itu, jangan pernah ragu meminta bantuan bila Anda mengetahui seseorang terancam jiwanya karena kekerasan yang dialami. Kami sangat bangga dan bersyukur sekali dalam pelatihan ini ada peserta laki-laki yang mendaftar karena untuk menekan angka kekerasan perempuan dan anak tentu sangat dibutuhkan pula peran laki-laki. Maka PR tentang mengapa kasus kekerasan perempuan dan anak ini masih terus ada karena mungkin selama ini masih dibebankan kepada perempuan saja. Nah, dari para peserta laki-laki inilah nantinya yang juga akan mengimbangi peran-peran para perempuan. Melalui pelatihan yang kami kemas dengan kampanye media sosial ini nantinya, kami ingin mengajak kepada setiap orang yang masih diam ketika melihat kekerasan terhadap perempuan dan anak untuk ikutan speak up. Berani berbicara, berani menyampaikan. Karena setidaknya setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan pada perempuan dan anak wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya. Ada banyak sekali upaya yang bisa dilakukan selain diam. Mencegah yaitu yang pertama mencegah berlangsungnya tindak pidana. Yang kedua memberikan perlindungan kepada korban. Yang ketiga memberikan pertolongan darurat dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan. Saya pribadi berprofesi sebagai guru sekolah dasar. Bagi saya, tak ada sekolah yang bebas perundungan. Yang ada adalah sekolah yang peduli dan sigap terhadap perundungan yang terjadi. Siswa usia sekolah dasar kelas 4, 5, dan 6 terkadang belum paham bahwa apa yang dilakukannya masuk dalam jenis perundungan. Yang kerap terjadi adalah gaslighting. Istilah-istilah seperti ini hendaknya diedukasikan kepada siswa, dijadikan program bimbingan konseling di sekolahnya,
sehingga mampu membangun ruang nyaman bagi anak di sekolah. Lalu bagaimana dengan orang tua? Bagaimana dengan kita? Di RT kita mungkin, di kampung kita, di sekitar kita, itulah peran kita dan nantinya peran paralegal pemula yang ada di sini. Sekali lagi, kami ucapkan selamat berjuang. 65 peserta pelatihan paralegal dasar virtual, nikmati prosesnya dan jadilah kader paralegal pemula yang siap memberikan bantuan hukum di lapangan. Albirru manittaqo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih Ayunda Ria sudah melaporkan. Di sini ada 65 peserta yang akan belajar bersama sekitar 10 hari ke depan begitu ya, untuk siap menjadi paralegal. Baik, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf tadi di awal saya tidak menyebutkan Bapak-bapak, ternyata di sini hadir juga Bapak-bapak yang menjadi peserta pelatihan paralegal. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, selanjutnya yakni sambutan Ketua Umum Pimpinan Wilayah Nasyhatul Aisyah Jawa Timur. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Yunda Aini Sukriya MPDI. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih sebelumnya Yunda Hanif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Yunda yang berbahagia dan seluruh sahabat yang hadir hari ini, teman-teman peserta pelatihan paralegal dasar yang diselenggarakan oleh Departemen Sosial PW Nasyhatul Aisyah Jatim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kami mendapat tamu agung kami dari pimpinan pusat Aisyah untuk PWNA dan seluruh para peserta hadir hari ini. Selamat datang Dr. Fal Arafah dari Majelis Hukum Pimpinan Pusat Aisyah. Hari ini mungkin ini pertama bagi kami silaturahim secara virtual bersama PP Aisyah sama Bunda Fal. Semoga Bunda Fal hari ini bisa menemani kita semuanya untuk mengungkap terkait gerakan perempuan berkemajuan yang ada di Aisyah sebagai gerakan Muhammadiyah dalam rangka untuk pembinaan paralegal dasar yang diselenggarakan oleh Yunda-Yunda dari PW Nasyhatul Aisyah Jatim, terutama Departemen Sosial. Kita kasih apresiasi besar terhadap Yunda-Yunda yang terlibat secara langsung terselenggaranya acara paralegal dasar yang diselenggarakan selama 10 hari ke depan sebagaimana yang Yunda Ria Eka Lestari sampaikan selaku Ketua Panitia. Dan semoga teman-teman yang menjadi peserta dapat mengikutinya secara sungguh-sungguh ya. Karena apa yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, insya Allah kita akan mendapatkan juga ilmunya dengan lebih daripada yang tidak sungguh-sungguh, begitu ya. Eman-eman sekali apa yang kita dapatkan ke 10 hari ke depan tidak akan kita peroleh untuk hari esok, karena ini baru virtual hari ini diselenggarakan, tiada batas waktu, tiada batas tempat, kita bisa bersilaturahim bersama dalam rangka paralegal dasar yang diselenggarakan oleh Departemen Sosial PW Nasyhatul Aisyah Jawa Timur. Alhamdulillah hari ini pula kita diberikan kesehatan, kelonggaran waktu, pikiran, dan tenaga di berbagai macam kesibukan Yunda dan juga sahabat yang lainnya yang hadir hari ini. Karena harta yang berharga tidak hanya sebuah harta benda yang bisa diperjualbelikan, tetapi ilmu ini juga barang yang berharga yang bisa kita manfaatkan
untuk kita sendiri, terutama bagi perempuan ataupun untuk lembaga kita yang di Nasyiah, mungkin yang ada di luar Nasyiah, komunitas yang lain di luar Nasyiah maupun organisasi-organisasi yang lainnya. Saya yakin Yunda semuanya yang hadir hari ini adalah pimpinan-pimpinan dan anggota dan calon pimpinan ke depan yang pastinya akan menduduki posisi-posisi tertentu terkait dengan advokasi perempuan dan anak utamanya ya Mbak Ria ya, dan kawan-kawan semuanya, sehingga hari ini digagas dalam rangka mendidik para kader-kader hari ini. Yang pertama dalam rangka membantu masyarakat umum, terutama anggota-anggota kita dan juga lingkungan sekitar kita terkait adanya masyarakat yang membutuhkan hukum. Mereka tidak memperoleh hukum yang adil bagi mereka, bisa jadi karena mereka belum melek hukum, mereka belum bisa mengakses hukum, sehingga teman-teman para lega inilah yang nanti yang akan menjembatani bagi mereka dalam rangka untuk pendampingan kepada masyarakat. Yang kedua, dengan hal ini pastilah teman-teman yang hadir hari ini jadi peserta akan menjadi aktor-aktor utama penggerak dalam rangka advokasi di masyarakat dan juga bergandengan erat dengan jaringan-jaringan yang lainnya. Pasti kita nanti bekerja tidak bisa dengan sendiri, mungkin bisa ya, tapi lebih susah. Tapi kalau bisa dikerjakan secara bersama-sama dengan berbagai komunitas bersama, dengan advokat, dengan pihak kepolisian, kan ada juga yang bisa kita berjejaring di sana, dan juga anggota masyarakat di pemerintahan setempat ya, baik RT, RW, lurah, kelurahan ya, kemudian juga tingkat daerah. Ini sebagai tangan panjang yang kita juga bisa gandeng erat bersama untuk menguatkan peran kita ke depan sebagai aktor yang bisa membantu mereka semuanya. Harapannya kesejahteraan itu bisa diperoleh bagi yang mereka lemah ya teman-teman semuanya. Mungkin orang yang cerdas, mereka punya kekuatan kerjanya, kekuatan dunia lembaga kerjanya, tetapi masih banyak orang-orang yang lemah di luar sana yang membutuhkan tangan panjang dari teman-teman semuanya. Ada sebuah hadis dari Abu Daud ya, insya Allah disampaikan, carilah aku di antara orang yang lemah di antara kalian, sesungguhnya kalian diberi rezeki dan kemenangan karena orang-orang yang lemah di antara kalian. Yang dimaksud di sini adalah ketidakberdayaan terhadap orang-orang yang lemah itu bisa terjadi karena musibah yang tidak disengaja, maupun karena yang terjadi musibah itu karena sebuah sistem, sehingga tadi Mbak Ria membungkam mulut mereka karena ketakutan orientasi pekerjaan, keluarganya, sehingga mereka secara mental dan apalagi anak-anak yang terzalim terjadi akibat ketidakadilan yang ada di lingkungannya, sehingga keadilan bisa terwujud dengan aktor-aktor hari ini yang menjadi peserta pelatihan paralega pemula yang digagas oleh Depsos PWNA Jawa Timur. Dan saya yakin pula teman-teman yang menduduki posisi-posisi baik di komunitas, lingkungan pekerjaan, organisasi, dimanapun posisinya, jabatan itu adalah sebuah amanah yang benar-benar kita diberikan apa yang kita miliki untuk mereka sesuai dengan kemampuan kita, dan bagaimana kemampuan yang kita miliki kita tingkatkan. Karena juga sebagaimana telah disampaikan pula bahwa kita untuk menjauhkan dari kelalaian kita, yakni terhadap orang yang miskin, ya, kita pahami orang miskin tidak hanya mereka yang tidak bisa makan ataupun minum, tapi mereka yang miskin bisa jadi karena kelemahan
mereka dan juga lingkungannya kurang mendukung sehingga terjadi banyak pelecehan baik perempuan maupun anak-anak. Sehingga mari kita bersama-sama bergandengan tangan seluruh elemen yang ada di Nasiah dan di komunitas yang lainnya dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sebenar-benarnya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui pelatihan para lega pemula PWNA Jawa Timur. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan selamat mengikuti pelatihan para lega dalam 10 hari. 10 hari itu waktu yang cuma 10 hari yang kalau kita lihat sekolah di luar jauh lebih panjang daripada ini. Selamat belajar, semoga diberikan kemudahan dan kekuatan ke lapangan untuk mengikuti acara ini sampai dengan selesai. Albiru manitaqwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yunda Aini Sukriyah yang sudah memberikan pencerahan kepada kami dan peserta para legal dasar begitu. Selanjutnya yakni agenda inti yang kita tunggu-tunggu yaitu Stadium General oleh pimpinan Pusat Aisyah, Majelis Hukum dan HAM. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibunda Dr. Fal Arofah Windiani, Sarjana Hukum. Kepada beliau kami persilahkan. Monggo Bunda. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah pada malam hari ini kita bisa bermuajahah secara virtual. Dan terima kasih kepada Mbak Hanif selaku moderator dan juga Yunda Aini Sukriyah sebagai Ketua PWNA Nasihatul Aisyah di Jawa Timur. Luar biasa, ini adalah first time saya untuk jumpa langsung dengan pimpinan wilayah Nasihatul Aisyah yang luar biasa semangatnya. Sampai-sampai saya juga tadi sampainya tuh luar biasa pelatihan sampai 10 hari, wow. Kami itu 2 hari karena memang kewajibannya adalah 20 jam, ya. Insya Allah apa yang akan nanti berjalan selama 10 hari adalah sesuatu yang akan banyak manfaatnya untuk kita sendiri, untuk institusi yaitu Nasihatul sendiri dan kemudian masyarakat secara luas. Kalau kita lihat pemberdayaan hukum dan bantuan hukum itu saling terkait. Jadi pemberdayaan hukum dan bantuan hukum, 2 hal ini. Jadi kalau pemberdayaan hukum yaitu kemampuan seseorang untuk memahami, menggunakan hukum untuk mendapatkan keadilan dan memerlukan hak dasar secara itu terpenuhi, kemudian tidak mungkin dilakukan tanpa bantuan seorang profesi hukum. Ini persoalan nih. Tadi luar biasa disampaikan oleh Ketua Panitia dan juga Ibu Yunda Aini Sukriyah. Kita ini punya amanah luar biasa dari Allah dan juga masyarakat yang harus kita emban bersama, yang tidak bisa kita lakukan sendiri. Sehingga tadi saya sangat mengapresiasi pelatihan paralegal ini yang nantinya kemanfaatannya akan sangat terasa bagi masyarakat luas. Apalagi ini pesertanya tadi 65, Masya Allah, Subhanallah. Ya. Jadi 2 hal tadi, bahwa pemberdayaan hukum dan bantuan hukum itu saling berkelindan, saling punya keterkaitan. Karena pemberdayaan hukum yaitu kemampuan seseorang untuk memahami, menggunakan hukum untuk mendapat keadilan dan memastikan hak dasarnya terpenuhi, tidak mungkin dilakukan tanpa adanya sebuah profesi hukum. Akan tetapi akses ketersediaan dan hambatan geografis menyebabkan kelompok masyarakat rentan dan miskin tidak mendapatkan bantuan dari seorang profesi hukum. Salah satu upaya mengatasinya adalah
mengisi kekurangan ketersediaan profesi hukum melalui paralegal sekaligus memberdayakan komunikasi masyarakat yang mengklaim hak-hak dasarnya. Ini luar biasa nih. Ya. Jadi wajah-wajah cerah yang saya lihat di sini adalah wajah-wajah qurratu ain, ya. Semua akan menjadi pemimpin masa depan bangsa. Jadi pemuda hari ini pemimpin masa depan. Jadi secara umum pengertian paralega adalah seseorang yang bukan advokat, tetapi mengetahui masalah hukum dan advokasi hukum. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia mendefinisikan paralegal sebagai seorang yang bukan advokat, tetapi mempunyai kemampuan dan pemahaman dasar tentang hukum dan HAM, memiliki keterampilan yang memadai, serta mempunyai kemampuan dan kemauan untuk mendayagunakan pengetahuannya untuk memfasilitasi perwujudan hak-hak asasi masyarakat miskin. Ini tugas mulia. Sama halnya kalau kita tarik sejarah, bagaimana pimpinan kita Ahmad Dahlan telah mendengung-dengungkan surat Al-Ma'un. Itu adalah basis pertama. Kemudian diakuinya peran paralegal tidak terlepas dari strategi nasional akses keadilan. Orang bilang snack, ya, bukan snack makan kecil, tapi snack. Strategi nasional akses keadilan 2009 sampai 2014 yang merekomendasikan perlunya undang-undang bantuan hukum untuk memperluas akses keadilan. Undang-undang bantuan hukum mengakui paralegal sebagai salah satu pelaksana pemberi bantuan hukum. Kebijakan negara terkait dengan paralegal berlanjut dalam SNAKS 2016 dan 2019. Karena ini tadi, strategi nasional akses keadilan. Di dalam SNAK yang 2016-2019 khususnya adalah untuk programnya adalah peningkatkan kapasitas dan kualitas organisasi bantuan hukum yang terdiri dari program peningkatan kapasitas organisasi bantuan hukum dan pengembangan sistem penilaian bantuan hukum berbasis kualitas pelayanan. Nah, salah satu pelaksananya adalah dengan disahkannya Permen Kumham nomor 1 tahun 2018 tentang paralegal dalam pemberian bantuan hukum. Atau orang sebut dengan Permen Paralegal. Permen paralegal ini mengatur akreditasi dan verifikasi paralegal, pelatihan dan pengawasan yang diletakkan pada organisasi bantuan hukum yang merekrut paralegal dan negara. Dalam hal ini menerima pencatatan nama-nama paralegal yang disupervisi masing-masing organisasi bantuan hukum. Jadi Aisyah, nah kami dari Majelis Hukum dan HAM, mendorong semua wilayah punya bantuan hukum terakreditasi. Jadi kalau selama ini primadonanya Muhammadiyah adalah pendidikan dan kesehatan. Maju lagi, yaitu bidang hukum. Terutama tadi posbakumnya. Nah luar biasa saya apresiasi luar biasa terhadap Nasyiatul Aisyah yang sudah memulai tadi pelatihan dasar paralegal yang pastinya kalau udah dasar ada menengah dong. Kalau menengah ada tingkat tinggi dong. Nah gimana caranya? Kerjasamalah dengan Kanwil Kumham setempat karena pelatihan paralegal ini akan mendapatkan sertifikasi nasional. Tetapi memang baru terbatas untuk 20 peserta saja. Ini nggak boleh banyak-banyak. Dan batas waktunya cuma 20 jam. Nah, ini juga kebanyakan ini. Tetapi saya tahu nih, ada visi misi tertentu di samping paralegal. Ya. Di dalam Permen Kumham nomor 1 tahun 2018 menetapkan kualifikasi paralegal yaitu 1. Kemampuan memahami kondisi wilayah dan kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat. Yang kedua, kemampuan melakukan penguatan masyarakat dalam memperjuangkan hak asasi manusia dan hak-hak lain yang dilindungi oleh hukum dan keterampilan mengadvokasi masyarakat berupa pembelaan dan dukungan terhadap masyarakat lemah untuk mendapatkan haknya. Mahal untuk mendapatkan hak di Indonesia ini, mahal. Saya udah banyak berkecimpung di dunia hukum itu, udah. Kadang kita berpikir, mulai kita rajut untuk meningkatkan keadilan dari mana ya? Mau merajutnya diawali dari mana?
Rasulullah sudah mengajarkan pada kita ibda binafsik, mulai dari diri sendiri. Oh, tetapi susah nanti masyarakat begini. Ya, itu resiko dari sebuah usaha yang nanti pahalanya kita dapat. Jadi tadi sudah dijelaskan di dalam Permenkumham nomor 1 tahun 2018 tentang kualifikasi paralegal. Yang kemudian untuk mencapai kualifikasi tersebut, paralegal wajib mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pemberi bantuan hukum, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat yang memberikan bantuan hukum, dan atau lembaga pemerintah yang menjalankan fungsinya di bidang hukum. Ini adalah maksud yang terkait dan siapa-siapa yang punya kewenangan untuk menyelenggarakan ini. Termasuk Nasyiatul di sini punya kewenangan luar biasa. Karena kita ini tantangannya sangat berat, ya. Dengan kondisi masyarakat yang seperti ini, kemudian dengan kemajuan teknologi yang orang mudah sekali untuk mengakses hal-hal yang sekiranya memicu kesyahwatan, ya, tadi itu kekerasan seksual yang banyaklah. Kapan-kapan kita diskusi khusus ini untuk kekerasan seksual dan bagaimana marginalisasi perempuan di ranah publik. Adapun tujuan dari pelatihan paralegal adalah memperbanyak jumlah paralegal dengan berbagai latar belakang keahlian dan bidang untuk bisa membantu masyarakat dalam memenuhi hak keadilan. Kemudian paralegal bisa mendapatkan pengetahuan dalam membantu masyarakat yang membutuhkan solusi dengan pendekatan hukum klinis dan membangun jaringan kerja paralegal antara majelis, terutama di sini adalah majelis-majelis yang ada di atau apa tadi istilahnya, bukan majelis, departemen ya apa? Iya. Jadi di sini komponen, ya departemen ya. Iya. Komponen-komponen inilah yang harus bersinergi. Karena tadi tidak hanya orang yang berlatar belakang hukum, tidak. Karena untuk menyelesaikan persoalan hukum itu harus multidimensi keilmuan, multi talenta. Jadi kalau ada seorang datang ke kita, dia punya persoalan psikologis tapi juga persoalan hukum, misalkan karena KDRT, jadi yang kita obati tidak hanya atau kita cari solusi bukan hanya bidang hukum saja tetapi psikologi dari korban. Gimana ini? Maka tadi ada kiat-kiat tertentu yang harus kita lakukan sehingga sinergitas itu memberikan solusi. Jadi istilah pegadaian itu menyelesaikan masalah tanpa masalah. Tapi kayaknya nggak mungkin dia menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ya. Allah sudah menerangkan inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Kalau dalam bahasa Arab inna ma'al usri ada alif lam di depan, maka artinya kesulitan tuh yang itu. Kesulitan yang ada pada kita tuh satu. Tapi kemudian Allah menyatakan yusra tanpa alif lam. Artinya bahwa kemudahan itu luas. Jadi ada kita dihadapkan pada satu persoalan, tetapi Allah sudah siapkan berbagai solusi dari berbagai penjuru yang kita tidak pernah tahu asal muasalnya. Inilah yang kemudian kita harus bersinergi. Sehingga Allah katakan sampai 2 kali. Inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Penekanannya luar biasa. Jadi kalau dalam bahasa Inggris, where there is will, there is way. Nah, kalau where there is will, there is way bukan bukan pengemudi motor di mana nyelip-nyelip bisa naik, di mana ada trotoar dia bisa naikin naik, karena where there is will, there is way. Where there is a way, there is a will. Itu beda lagi ya. Jadi tadi ada sebuah sinergitas di mana menyelesaikan persoalan hukum itu tidak ansih hanya hukum saja. Dia harus multidimensi, ya, multitalenta. Apa sih yang terkait dengan tujuan khusus dari pelatihan paralegal? Yaitu memberikan pengetahuan dan pemahaman dasar tentang keadilan sosial dan akses keadilan, serta memperkenalkan metode bantuan hukum dan pendidikan khusus klinis, serta memberikan keterampilan dasar hukum, memberikan konsultasi hukum dan penyuluhan komunitas. Banyak PR-nya. Jadi kalau nanti sudah selesai pelatihan ini, tidak kemudian hilang begitu saja.
Jadi harus ada RTL. Ya, ada rencana. Tahapan selanjutnya apa ini? Harus ada pemantauan dari setiap komponen itu. Kalau kita lihat bagaimana perjalanan Nasyiatul ini sudah berjalan 93 tahun, bukan waktu yang pendek. Luar biasa, hampir 1 abad. Sudah banyak suka duka, dinamika pasang dan surut untuk menjadikan gerakan ini sebagai gerakan putri Islam berkemajuan. Penghikmatan dalam membina gerakan putri Indonesia dengan nilai-nilai Islam merupakan perjalanan yang tidak pernah usai. Gerak dakwah adalah gerak yang long term, bahkan terus-menerus sepanjang zaman. Nasyiatul Aisyah sebagai gerakan putri dan pilar strategi dakwah Muhammadiyah mempunyai fungsi yang spesifik dalam membina putri Indonesia. Mereka ditempa untuk menjadi putri Indonesia yang cerdas, berilmu, berwawasan luas, berkeahlian sesuai zaman, dan mampu hadir sebagai generasi tengahan yang memerankan peran strategis untuk kebaikan hidup bersama. Jadi Islam wasatiyah yang terkenal orang begitu ya. Ahlul hilli wal aqdi, luar biasa itu pimpinan kita. Harapan itu diwujudkan dalam proses panjang Muhammadiyah dan Aisyah mendobrak sangkar besi konservatisme dalam memandang kaum perempuan. Buahnya adalah lahir kesadaran tentang kesetaraan dan peran saling mengisi antara laki-laki dan perempuan. Keduanya dapat sama-sama berdakwah dan berkontribusi. Jadi kalau kita lihat di dalam surat An-Nisa ayat 1. Jadi laki-laki perempuan itu tasa'alun, saling minta. Bukan saling memberi. Nah, apa makna tasa'alun? Nanti bisa dibahas lebih luas itu. Kemudian spirit dakwah lahir dari spirit ingin mewujudkan yang terbaik, khairul ummah. Ini yang kita tuju, ya. Menjadi generasi Quran yang handal. Cita-cita membangun umat terbaik dengan dakwah melalui liberasi, humanisasi, dan transendasi adalah pekerjaan besar dan harus berkesinambungan. Jadi mesti ada istiqomah. Jangan hit and run. Run doang, hitnya nggak ada, atau hit doang, runnya nggak ada, nggak bisa. Jadi harus kedua-duanya istiqomah. Pada waktu milad kemarin, temanya adalah khidmat perempuan dalam dakwah kemanusiaan. Luar biasa, tema yang dipilih luar biasa. Tetapi punya konsekuensi panjang. Insya Allah dengan sinergitas antar komponen ini bisa tercapailah khairul ummah tadi. Kemudian pada waktu gerakan-gerakan Nasyiatul ini dalam berkhidmat dalam kemanusiaan, maka hadirkan ihsan. Ya. Tugas para kader adalah memperkaya perspektif atau pandangan, sehingga semuanya berpijak pada nilai-nilai ilahiyah yang kokoh, tetapi juga bersifat transformatif. Posisinya harus tetap di antara masyarakat yang ada, jadi ummatan, wasaton, dan tidak menjadi konservatif dan tidak liberal. Jadi kedua-duanya khairul umuri awsatuha. Kemudian sebagai organisasi remaja Islam, Nasyiatul ini hadir di tengah masyarakat untuk menyapa remaja yang dipersiapkan sebagai bibit dalam rangka meneruskan dan mengembangkan amal usaha Aisyah dan Muhammadiyah sebagai induknya. Jadi ibu bapaknya di sana. Tapi Anda sebagai putri dari seorang ibu bapak yang hasilnya nanti adalah membangun masyarakat yang berkeadilan. Kalau kita lihat bagaimana profil Nasyiatul Aisyah di sini, maka visinya adalah Gerakan Putri merupakan organisasi kader yang dalam melaksanakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar senantiasa memiliki keterkaitan pada pencerahan dan pemberdayaan perempuan menuju perwujudan masyarakat yang sebenar-benarnya. Amar ma'ruf nahi mungkar. Sekedar amar ma'ruf kurang. Yang paling menantang nahi mungkar. Ini perlu strategi. Ya, semua perlu strategi. Sehingga visi dari Nasyiatul ini adalah melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dalam membina putri Islam yang berarti bagi agama, bangsa, dan negara menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya serta melaksanakan pencerahan dan pemberdayaan perempuan
menuju masyarakat yang menjunjung tinggi harkat martabat dan nilai-nilai kemanusiaan yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam, serta menyelenggarakan amal usaha dan meningkatkan peran Nasyiatul sebagai pelopor pelangsung dan penyempurna perjuangan Muhammadiyah. Tema yang menarik, keadilan dan keberagaman. Sepakat untuk tidak sepakat. Nah, itu. Sepakat untuk tidak sepakat. Masyarakat kita adalah masyarakat majemuk. Sehingga dalam berdakwah, maka nilai kemajemukan itu pun harus mempunyai strategi-strategi sendiri. Indonesia sudah mempunyai dasar falsafah Pancasila. Jadi tadi keberagaman diikat dalam satu filosofi dasar, yaitu Pancasila. Kenapa? Karena Pancasila merupakan keniscayaan dasar ideologi bangsa, dan kita sebagai umat beragama, khususnya umat Islam yang ada di Indonesia, harus mempunyai dasar dan pandangan hidup, yaitu Pancasila, dengan menjadikan Al-Quran sebagai source of law. Jadi Al-Quran dan Sunnah sebagai source of law, kita sebagai orang Islam. Tetapi begitu mendudukan diri sebagai warga negara, maka Pancasila juga harus ditaati. Karena sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila pada hakikatnya merupakan dasar negara, pandangan hidup, sumber dari segala sumber hukum bagi negara Indonesia. Jadi waktu itu pernah memang ada perdebatan, sumber dari segala sumber hukum di atau bagi warga negara Indonesia. Kalau kita, sumber dari segala sumber hukum adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Ya. Jadi ada lex spesialis, ada lex generalis. Kemudian dalam hal ini Islam merupakan ajaran agama sebagai petunjuk hidup yang purna bagi setiap muslim. Nilai-nilai ajarannya dapat menjadi rujukan bagi setiap sila dari Pancasila. Hal ini diperkuat dari ayat-ayat Al-Quran yang banyak kita lihat mengenai nilai tauhid. Apa yang kita maknai dari sebuah keragaman? Berbeda-beda tetapi satu. Jadi Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kalau orang Islam jangan diajarin Pancasila. Kita udah hatam Pancasila. Yang diajarin Pancasila adalah orang yang tidak mau tunduk pada Pancasila. Ya. Jadi kita lihatlah bagaimana ragam budaya agama di Indonesia ini, karena disitulah direkatkan dalam sebuah komitmen bersama, itu Pancasila. Jadi Bhinneka Tunggal Ika yang berbeda-beda tetapi tetap satu. Apa yang menjadi nilai-nilai kebersatuan itu adalah toleransi. Allah sudah menetapkan, ya qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ini kita masih rame aja tiap Natal, boleh tidak, udah nggak boleh kok. Orang Kristen juga nggak keberatan kita tidak mengucapkan selamat Natal, gitu kan. Tetapi ini selalu bergulir dan bergulir. Kita sudah hatam kalau untuk toleransi. Yang tidak toleransi itu orang yang tidak berquran. Justru itu. Jadi tadi kelima Pancasila yang dianut oleh warga negara Indonesia itu adalah ikatan kuat dari keberagaman. Baru kemudian dari mana keberagaman itu? Ada nilai keadilan. Jadi ada proporsionalitas. Jadi kemajemukan itu adalah karena letak geografis negara Indonesia dan juga letak dari berbagai suku budayanya. Nah, bagaimana wujud keadilan sosial yang kita inginkan? Pertama adalah merajut keberagaman sesuai asas Pancasila. Itu nilai yang luar biasa. Jadi kalau dikatakan dalam Sumpah Pemuda, bernegara satu, negara Indonesia. Itu kan luar biasa tuh. Zaman itu loh, sudah ada sebuah komitmen bersama untuk NKRI. Jadi kalau ada yang mengusik sekarang, itu mau udah jadul. Kita sudah lebih dulu, ya. Karena apa? Karena kalau kemudian tidak ada dirajut keberbedaan itu, maka bubar Indonesia. Bubar. Tidak ada negara yang seluas Indonesia, tidak ada negara yang sebineka kita seperti negara, enggak ada. Kemudian
Keadilan sosial itu bisa diwujudkan manakala masyarakatnya baik dan bermoral. Baik saja tidak cukup, moralitas juga tidak cukup, beragama ini yang menjadi panutan kita. Nah, inilah yang kemudian menjadi PR dari keberadaan pelatihan paralegal ini. Luar biasa, apa yang akan dilakukan ke depan selama 10 hari, maka itu adalah menjadi tapakan-tapakan sejarah kita. Dia akan menjadi catatan-catatan sejarah di kemudian hari. Dan insya Allah apa yang diusahakan oleh Nasyiatul Asia dari wilayah Jawa Timur ini mendapat rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada pelatihan dasar, maka akan ada pelatihan tingkat menengah dan tingkat tinggi. Dan saya berharap bisalah nanti bekerja sama dengan Kanwil Hukum dan HAM yang juga menyelenggarakan pelatihan paralegal yang dibatasi hanya 20 orang dan itu akan bersertifikat nasional. Tetapi pemantauannya luar biasa sangat ketat. Ya, ada ujian-ujian yang harus dilalui. Terima kasih kepada Mbak Aini, Yunda Aini Sukriyah, dan semua teman-teman yang cantik-cantik, dan ada yang bagus-bagus juga, ini kan ada bapak-bapak juga ya, yang telah dengan semangat juang, ya bersinergi, ya bersinergi kita semua untuk menegakkan sebuah keadilan. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan paralegal pimpinan wilayah Nasyiatul Aisyah Jawa Timur secara resmi saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Arafah. Oke, mohon maaf Bunda, ini moderatornya mendadak kehilangan sinyal, jadi saya ambil alih dulu. Oke. Monggo, teman-teman sekalian, luar biasa sekali ya, kita sudah mendengarkan Bunda Arafah tadi menyampaikan banyak hal terkait apa yang akan kita lakukan ke depan. Semoga harapan-harapan beliau bisa benar-benar kita terapkan ya. Dan insya Allah Bunda memang benar, ini tahapannya memang dalam tingkat dasar, nanti ada lanjutannya, ada tingkat menengah juga, dan ada juga tingkat yang paling atas, advance ya. Dan nanti ada, misalkan teman-teman ingin serius dalam hal paralegal ini, bisa juga mengikuti ujiannya. Semoga ke depan kita bisa bekerja sama ya, Bunda ya. Iya, insya Allah. Dan bisa berkolaborasi juga menangani kasus-kasus jika memang ke depannya memang ada yang perlu ditangani. Dan semoga tidak ada ya, Bunda ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Bunda Arafah dan teman-teman sekalian. Mungkin kita bisa briefing terlebih dahulu ya untuk teman-teman yang sudah bergabung menjadi peserta, dan untuk Yunda sekalian yang telah hadir tapi belum mendaftar sebagai peserta, tidak apa jika ingin mengetahui ya kira-kira fasilitatornya siapa aja. Saya di sini mewakili fasilitator yang lain, saya Maharina, dan saya juga ingin memperkenalkan fasilitator-fasilitator yang lain. Ada Yunda Hadiatul Hikmah, mungkin bisa on cam terlebih dahulu jika memungkinkan. Saya perkenalkan saja satu persatu. Jika memang masih repot, Yunda Hadiatul Hikmah, mungkin Yunda Rimba. Yunda Rimba, apakah ada? Ya. Oke, ya, ini juga salah satu fasilitator. Terus dengan adanya kegiatan paralegal ini ya. Kemudian ada Yunda Fazat Azizah. Oke, Yunda Fazat Aziza, kemudian ada Yunda Izzah. Ada ya. Kemudian ada Yunda Nurul. Ini ada Yunda Fazat. Kemudian ada Yunda Nurul dan ada Yunda Ita. Yunda Ita, Yunda NA Nasyiatul Aisyah Ita Uzakah ini. Spesial sekali namanya. Oke. Mungkin teman-teman di sini bisa melihat ya wajah-wajahnya. Ini nanti selama 10 hari ke depan kita akan membersamai teman-teman, tentunya baik di depan layar maupun di balik layar ya.
setelah ini kita bisa berkenalan secara intens, tapi sepertinya di forum yang terpisah aja ya, biar lebih mendalam gitu, biar ngobrolnya lebih enak. Kita ada waktu khusus, tapi kita ice breaking terlebih dahulu, bukan ice breaking, kita perlu untuk pretest ya teman-teman ya. Sebelum kita akhiri, kita ada pretest terlebih dahulu, dan kemudian kita bisa lanjut pada materi-materi selanjutnya di keesokan hari ya. Dan saya ingatkan lagi, dalam kesempatan kali ini setiap kita melakukan pertemuan, kita ada beberapa sesi ya. Jadi Yunda, Rina, materi ya. ini barangkali ada yang mau ditanyakan dulu ke Bu Dokter. Oke. Ada nggak sesi diskusi? Sebenarnya gimana enaknya? Kalau tadi diingat. Oke, sebelum Nggak apa-apa, kita barangkali lanjutkan, sekarang. mungkin nggak apa-apa jika ingin ada yang disampaikan terlebih dahulu, teman-teman. Teman-teman peserta dan juga mungkin yang bukan peserta ya, karena di pembukaan ini terbuka untuk umum ya. Barangkali ada yang mau didiskusikan dengan narasumber, ada atau tidak, sebelum kita lanjutkan ke sesi selanjutnya terkait briefing teknis ya, Yunda, Rina ya. Oke. Iya, belum ada kayaknya, Yunda, Rina, enggak apa-apa. Oke, mohon maaf tadi sepertinya memang karena mau dilanjut di fasilitator dulu, jadi saya lanjutkan ya. Oke, sambil mungkin barangkali teman-teman mau memikirkan pertanyaannya, boleh jika ada yang mau didiskusikan dikirimkan di kolom chat. Oke, saya cuma mengingatkan aja di sini selama nanti kita melangsungkan pertemuan, nanti narasumber akan menjelaskan materi selama 35 menit, kemudian ada FGD ya. Teman-teman nanti yang di sini yang sudah mengisi Google Form akan kita bagi menjadi beberapa kelompok, kemudian kita masukkan di breakout room. Kita bagi menjadi 4. Kemudian teman-teman akan mendiskusikan. Jadi ada studi kasus yang harus diselesaikan oleh teman-teman dengan kelompoknya masing-masing, dan ada ice breaking 5 menit, dan kemudian setiap kelompok akan menjelaskan untuk bisa mempresentasikan hasil diskusinya tersebut. Kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman ya, dan nanti ada tanggapan konstruktif dari narasumber. Dari saya mungkin itu, Mbak Tari, mungkin Mbak Tari bisa mengambil alih. Naira. Iya, terima kasih Yunda, Rina. Baik. Mohon izin Bu Dr. Arafah, saya melanjutkan untuk teman-teman peserta. Jadi kami sampaikan bahwa nanti dalam 10 hari ke depan itu kita pelatihannya ada video conference di hari-hari ganjil ya, di Vikon hari pertama yang dimulai besok ya, karena pembukaan ini tidak termasuk hari pertama. Jadi besok itu ada Vikon materi 1, kemudian di hari kedua nanti teman-teman ada penugasan terkait dengan materi pertama. Jadi kami mohon ketika materi pertama nanti teman-teman bisa berpartisipasi aktif, datang hadir tepat waktu, begitu ya, juga diusahakan bisa on cam sehingga nanti proses diskusi akan berjalan dengan baik, karena materi-materi kita untuk setiap Vikonnya tidak kita format dalam bentuk webinar, tetapi kita format dalam bentuk workshop, di mana nanti teman-teman akan kami masukkan ke dalam 5 breakout room menjadi 5 kelompok begitu ya, dan kelompok itu akan menjadi kelompok teman-teman selama 10 hari ke depan, sehingga teman-teman bisa bersinergi lebih nyaman begitu ya, dan lebih baik dalam menjalani pelatihan ya, baik itu tugas individu maupun tugas kelompok. Koordinasinya lebih mudah kalau kelompoknya sama terus ya, begitu teman-teman. Kemudian yang kedua, kami akan setiap video conference, setiap Vikon kami akan mengambil penilaian ya,
Penilaian yang pertama adalah penilaian kehadiran. Kemudian yang kedua adalah keaktifan. Keaktifan ini seperti nanti pada saat teman-teman bedah film itu bedah kasus di breakout room ya, di kelompok masing-masing, nanti akan ada fasilitator yang mendampingi, di setiap kelompok akan menilai keaktifan teman-teman dalam berdiskusi. Kemudian ketika teman-teman selesai berdiskusi di breakout room, akan dikembalikan lagi ke main room untuk nanti teman-teman bisa melakukan presentasi kelompok yang nanti akan disimak langsung ya oleh narasumber saat itu juga, dan narasumber tentu akan memberikan penguatan setelah teman-teman semua kelompok presentasi. Nah, jadi pemaparan materinya kita bentuk dalam fokus group discussion, bentuknya seperti itu. Nanti juga ada ice breaking ya di sela-sela materi sehingga teman-teman tidak merasa jenuh ya. Kemudian nanti untuk penugasannya kita buat bentuknya kampanye media sosial gitu, kampanye medsos, sehingga nanti gerakan kita, imbas dari pelatihan kita itu bisa menjadi sesuatu yang viral gitu ya. Kemudian juga bisa dirasakan gerakannya, dirasakan semangatnya oleh teman-teman di luar, dan tentunya secara psikologis juga itu akan menyemangati diri kita sendiri begitu. Nah, penugasan kampanye media sosial ini juga nanti akan ada jangka waktunya ya. Jangka waktunya dalam di hari itu mulai pukul 7 pagi hingga pukul 7 malam ya kalau nggak salah ini. Nanti teman-teman bisa melihat kembali di file yang sudah kami bagikan tadi ya di grup peserta. Seperti itu. Nah, kemudian nanti akan ada penilaian itu akan diakumulasi gitu ya di hari akhir yang nantinya akan digunakan sebagai dasar penentuan untuk peserta terbaiknya. Ya, insya Allah ada 6 peserta terbaik ya. Doakan juga ini sudah ada sponsor untuk 6 peserta terbaik. Untuk doakan juga ada sponsor lagi yang nanti bisa nambah juga untuk hadiahnya, sehingga dari 65 ini tidak hanya diambil 6 gitu ya, bisa lebih banyak lagi gitu. Nah, itu mungkin ya secara garis besar. Tadi ada yang bertanya di kolom chat ya. Oh ya, saya ingatkan lagi di kolom chat Zoom ini sudah kami bagikan presensi pembukaan dan stadium general. Silakan teman-teman bisa mengakses, baik peserta maupun yang umum, silakan bisa mengakses yang hadir pada Zoom malam hari ini. Ini ada yang bertanya apakah besok ada kontrak belajar atau apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Apakah selain materi dalam bentuk workshop, kami akan mendapatkan materi dalam bentuk handout? Ya, insya Allah materinya akan teman-teman dapatkan karena memang itu haknya teman-teman peserta ya. Nanti akan teman-teman dapatkan dalam bentuk handout juga. Dan juga untuk recording Zoom-nya setiap Vicon juga akan teman-teman dapatkan. Kemudian untuk kontrak belajar ada ya besok kita akan kontrak belajar menggunakan Jamboard ya. Sebentar mungkin hanya 5-7 menit saja di awal. Karena itu teman-teman kita akan mulai tepat waktu seperti hari ini tadi ya, pukul 19 Zoom sudah kita buka, 19.30 waktu Indonesia bagian Barat ya, sudah kita mulai begitu. Kemudian ya itu. Ada yang mau ditambahkan lagi Yunda Rimba? Atau Yunda Fazat? Tadi ada teman-teman yang bertanya, yang resen tadi siapa? Nggak jadi. Sudah cukup? Ada yang mau ditanyakan lagi, teman-teman peserta?
Baik, jika sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, untuk sebelum kita tutup ya kegiatan pembukaan dan juga stadium general kita pada malam hari ini, saya ingin tentunya berterima kasih ya kepada Ibunda Pimpinan Pusat Aisyah yang sudah bersedia membersamai kami ya pada malam hari ini. Bunda Arafah, terima kasih banyak. Dan tadi saran-sarannya sudah masuk catatan saya. Itu menjadi PR besar kami, Bunda. Yang pertama, paralegal tersertifikasi ya. Betul sekali. Kemarin juga masuk pada diskusi kami dengan pimpinan Pusat Nasyiah juga. Dan secara pribadi juga kami berkonsultasi dengan Mbak Imun di LBH Apik ya, Bunda. Yang beliau juga di Nasiah gitu, Mbak Khotimun Sutanti, dan beliau juga menyampaikan bagaimana proses-proses untuk bisa menjadi paralegal yang tersertifikasi, dan seperti yang Bunda Arafah tadi sampaikan juga betul sekali bahwa membutuhkan effort yang tinggi karena harus bekerja sama dengan berbagai pihak ya, dari kedinasan, dari Kemenkumham yang resmi, kemudian juga dari namanya apa ya Bunda, BOH atau apa gitu ya, ada LPHKN atau apa gitu kemarin saya ini catatannya tertinggal di sekolah. Nah itu intinya itu Bunda tadi yang sudah Bunda sampaikan itu menjadi PR besar kami. Dan untuk paralegal yang sekarang, Bunda, ini kami gunakan silabus dari pimpinan Pusat Nasyiah yang sudah punya silabus pelatihan paralegal Nasyiah gitu ya, paralegal dasar. Kemudian ada satu hal terakhir yang saya catat tadi dari Bunda, bahwa selain kita saat kita menjadi seorang paralegal itu kita tidak hanya harus menguasai konten ya. Konten yang dimaksud di sini adalah dasar-dasar hukum, kemudian jaringan apa saja yang bisa kita kita ajak berperan, kemudian juga jalur-jalur mana yang harus kita lalui, tapi juga tadi Bunda menyampaikan harus ada skill ya. Skill dalam pendampingan di lapangan, gimana korban itu bisa percaya pada kita, dekat dengan kita, bagaimana kita juga bisa membawa diri di depan para advokat, mungkin ya, para penegak hukum yang lain ya, sehingga kita juga bisa dipercaya juga untuk bisa mendampingi teman-teman atau masyarakat yang tadi kalau kata Yunda Aini miskin dalam tanda kutip ya, miskinnya adalah buta hukum ya, belum bisa mengakses keadilan hukum secara setara begitu. Baik, sebelum kita masuk ke pretest ya, ini saya diingatkan nih oleh teman-teman dari fasilitator, kita masih ada 15 menit untuk teman-teman pretest begitu. Bunda Arafah, mohon izin untuk teman-teman bisa pretest dulu. Saya mohon undur diri ya. Oh iya Bunda. Terima kasih banyak. Sehat selalu Bunda Arafah. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Foto bareng Yunda. Oh iya. Tapi tadi sudah saya sempat saya screenshot juga. Iya enggak apa-apa, nanti kita foto lagi ya. Ini foto sekarang atau pretest dulu nih Yundari Mbah jadinya? Foto dulu aja biar enggak lupa, nanti banyak yang live takutnya. Oh iya, Yunda Hartati sebentar nggih. Kita foto bareng dulu, setelah ini saya persilakan ini Bu Hartati, Yunda Hartati dari PCNA mana ini. Nanti untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, teman-teman peserta bisa mengaktifkan kameranya. Yunda Riba dibantu ya dokumentasinya ya. Oke, slide 1 ya. Semuanya? Sudah semuanya? Siap? 1, 2. Oke, berikutnya. Ini senyumnya masih senyum KTP.
Senyum per episode nih harusnya. Ya, 1, enggak. 2. Berikutnya. Kalau senyum di Vicon ketiga besok kayaknya udah berubah. Senyum paralegal. 1, 2. Oke. Slide terakhir. Kalau Vicon terakhir, jangan-jangan nggak bisa senyum. Kebanyakan materi. Baik, sudah. Sudah, iya. Saya beri kesempatan kasih. pada Yunda Hartati nih, sudah raise hand. Silakan. Yunda Hartati. PRNA Jerman. Dari Jerman loh. Yunda Hartati. Bisa mendengar suara saya? Jangan-jangan kepencet aja ini, Mbak. Oh iya. Iya, nggak apa-apa. Kita langsung pretest nih, Rina. Yuk. Ya, baik. Teman-teman peserta bisa mengakses apa ini namanya, tautan kuisis ya yang ada di kolom pesan. Sebentar saya bukakan dulu tautannya. Untuk yang bukan peserta, apakah boleh ikut? Kalau mau boleh ikut kok. Untuk yang peserta wajib ikut ya, karena nanti pretest ini nilainya juga masuk dalam ini ya, penilaian fasilitator ya. Jadi silakan mengikuti. Ya, sudah saya kirim di kolom pesan. Silakan bisa diakses. Saya coba live-kan ya. Kalau yang tadi menyimak materinya dari Bunda Arafah, insya Allah mudah ini mengerjakan ini. Karena materinya ternyata ada di pretest. Nah, sudah ada yang bergabung ini 2. Script quizesnya mungkin bisa di-share, Mbak. Sudah ada 4 yang bergabung ya. Jaringan di tempat saya low. Ada Hoirunisa, Riza Rahayu, Lores Saputri. Oh iya, untuk yang peserta